Salam sore. Saya berada di rumah di gunung. Saya menyiarkan langsung berita terbaru di bukit. Inilah ladang kemiri. Ada 200 lebih kemiri yang memenuhi tanah bebatuan ini, tumbuh subur, mekar berseri, memberikan kesejukan bagi kita. Inilah tanah kemitraan. Tanah yang saya garap ini ada 2 hektar dengan berdiri rapi 200 pohon kemiri. Sudah 3 bulan, maksud saya 3 tahun. Tahun depan siap panen dengan harga 10.000 per kilo. Masih ada di tanah kemitraan ini petani-petani yang tidak menanam kemiri. Mereka menanam jagung, saat kemiri mau tumbuh besar langsung disampur kasih mati. Itu yang tidak bisa kita diamkan kepada para petani, bahwa begitu pentingnya hutan untuk kelangsungan hidup kita, supaya tidak banjir. Dengan ada hutan kemiri, pohon kemiri yang kuat, maka bisa menyimpan air, maka tanah Tolonggeru ini tidak akan kekurangan air walaupun di musim panas. Inilah saya memberikan contoh dulu sebagai petani. Inilah program pemerintah untuk menanam kemiri, duren, nangka maupun tumbuhan yang lain. Hanya kemiri yang dapat tumbuh dengan subur. Inilah kemiri, coba perhatikan. Inilah gunung yang bebatuan yang menjulang tinggi. Semakin kita naik, gunung semakin tinggi. Seakan membawa kita ke puncak indah ciptaan Tuhan. Kepada para petani Tolonggeru untuk menyadari bahwa tanah kemitraan bukan milik kita, tapi milik negara. Suatu waktu pemerintah akan menutup kembali gunung ini kalau kita tidak mengikuti instruksi pemerintah, yaitu dengan menanam tumbuhan ini yang bisa dijual panen hasilnya dengan sebagai pengganti hutan yang kita babat. Dengan adanya pohon kemiri maupun pohon yang lain kita tanam, kita akan diselamatkan. Ada slogan yang mengatakan, hutan kamu babat, banjir kamu dapat. Saya tidak mengharapkan seperti itu kepada para petani Tolonggeru untuk menyadari untuk kelangsungan manusia-manusia yang hidup di muka hari, di depan nanti. Jangan hanya memikirkan kita sendiri, hanya memikirkan sesaat. Saya menanam kemiri begitu banyak, lihat. Dengan menanam kemiri, kita juga bisa menjaga ekosistem, terutama binatang-binatang, ada monyet, burung, ini datang di pohon-pohon kemiri ini. Inilah gambaran alam Tolonggeru. Sekali lagi saya mengharapkan kepada Tolonggeru untuk menyadari hal itu. Jangan berpikir sekarang juga, tapi bikin besok, masa depan lagi. Oleh karena itu, mari kita menyadari untuk menanam kembali
apa yang diinstruksikan pemerintah ini untuk kebaikan kita bersama. Kebaikan kita bersama. Supaya tidak merugikan. Jangan hanya kaya sesaat, tapi lama-lama menjadi miskin. Itu yang saya harapkan. Kebanyakan tanam jagung. Jagung hanya satu tahun sekali panen, mengeluarkan biaya banyak. Tapi kita tanam kemiri hanya sekali. Itu pun bibirnya gratis. Kalau sudah berbuah 5 ton, kali berat coba 5 ton, misalnya 5 ton sekali panen, 5 ton misalnya. Kali 10.000, belum 10 ton. Karena kemiri ini bisa kita panen 3 atau 4 kali setahun. Coba bayangkan itu. Itulah harapkan. Itulah pesan saya dari hati untuk petani Tolonggeru. Saya akan berpuisi ini. Gunungku yang indah dipenuhi aneka pohon kemiri yang tumbuh dengan subur di tanah bebatuan. Di atas pohon kemiri ada burung-burung kera-kera. Mereka bernyanyi, berkicau, bermain. Karena merasakan eloknya, sejuknya pohon kemiri di gunung ini. Oh, gunung yang tinggi bebatuan. Jadilah tanah yang subur, memberikan kelimpahan hasil bagi petani. Supaya kami dapat kuat menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan kami akan menjaga dan merawatmu. Wahai tanah di gunung yang bukit dekat dengan bintang-bintang. Bukit Tolonggeru yang asri. Terima kasih kami ucapkan atas hasilmu yang kamu berikan kepada kami. Demikianlah dari saya, Baba Tale Pujangga Tolonggeru. Jangan lupa subscribe supaya kalian dapat mengikuti channel saya selanjutnya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.